Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan channel Kiwol Dragons. Di kesempatan kali ini kita ingin membahas mengenai perklepan, pernokenan. Ya tentu saja sih pembahasannya nggak terlalu mendetail. Ini hanya pembahasan perkenalan saja, hanya pembahasan yang datar-datar saja. Nggak terlalu jerimet nih Mas Bro. Hanya untuk apa ya? Gimana kita caranya mengukur sebuah lift, terus gimana bentuk nokennya terhadap rollernya ya. Masalahnya kali ini kita ingin membahas mengenai noken yang menggunakan roller gitu Mas Bro. Jadi RRA istilahnya kurang lebih begitu. Oke, langsung saja kita ke barangnya nih Mas Bro. Nah, untuk sampel kali ini kita menggunakan kop daripada CB ya. CB 100 nih Mas Bro. CB 100 yang udah di setting klep ataupun yang udah diganti klepnya yang lebih gede gitu Mas Bro. Untuk ukuran klepnya itu berapa Bang? Ini untuk ukuran klepnya kalau ndak salah 2934 ya, kalau ndak salah ya. Kita ukur aja nih Mas Bro. Ya, 2934. Ini 2934. Bener nggak sih? Ya benar. 2934, jadi ini 2,9 cm, yang ini 3,4 cm itu Mas Bro. Ini buat 200 cc ke atas gitu ya Mas Bro ya. Nah, ini liftnya berapa Bang? Kalau ini sendiri liftnya itu adalah sekitar 9 ya, 8 sampai 9 sentian, 9 senti, 8 sampai 9 milian ya. Ini custom sendiri untuk nokennya gitu Mas Bro, menyesuaikan daripada spesifikasi dan juga kira-kira karakter yang seperti apa sih. Waktu itu aku memasangkan untuk durasi dari, jadi waktu itu aku minta durasi daripada noken BRT ya. Waktu itu touring atau berapa dibikin yang lift 9 gitu. Jadi di situ ada perhitungan seperti LSA, terusan durasi in, durasi out gitu berapa gitu ya. Udah disesuaikan lagi dan mengadopsi daripada RRA. Apakah noken ini buat sendiri Bang? Enggak, ini jadi aku minta aja request ke tukang nokennya ya. Istilahnya udah bisa buat noken khusus gitu ya. Aku request di sana dan tentunya membayar gitu ya. Jadi istilahnya jasa kalau barangnya dari sini dan kemudian nanti di custom di sana sesuai dengan permintaan. Mungkin bisa membuat sekian derajat ya, pokoknya sesuai dengan permintaan gitu ya. Oke, nanti kita ingin bedah mengenai profil daripada nokennya, kemudian RRA apa yang dipakai, dan kemudian apa aja komponennya, terus pernya apa yang dipakai gitu ya. Langsung saja Mas Bro, kita pertama ukur dulu untuk liftnya ya. Nanti kita bongkar-bongkar semuanya, mengenalkan unit ataupun komponen dari kopnya ini. Ini udah aku pasang nih Mas Bro untuk pernya. Per yang kecil itu aku udah pasang dan ini saya ingin mainkan untuk liftnya. Nanti kita bisa ukur di sini untuk kira-kiranya itu berapa ya. Nah, dari nokennya kita putar aja seperti ini sampai di lift paling atas untuk masing-masing klampnya. Ini yang membuka dulu ini X. Yang X agak susah buat topnya, nanti yang in barangkali bisa.
sama susahnya. Oke sip, yang in agak sedikit mudah ya. Kita tinggal ukur aja untuk liftnya berapa ya. Ini udah paling puncak untuk lift daripada in. Oke, di sini tertemu berapa bang? Nah itu sekitar 9 ya, 9 mm ya. Kalau di sini tercantum 1 ya, realnya itu 9 nih mas bro. Nah ini dia tuh sekitar 9 ya mas bro untuk liftnya. Jadi udah jelas banget kalau kita ngukur lift dari sini itu bisa. Terus nanti ngukur liftnya dari nokennya juga bisa nih mas bro. Ini kita amankan dulu. Kemudian buka nih kita kopnya. Jadi di sini untuk klepnya dia itu memakai payung batang klep biar nggak cepet jebar. Nah ini dia untuk profil nokennya. Untuk profil nokennya seperti ini. Cara mengukurnya cukup menggunakan jangka sorong saja untuk mas bro ya. Pertama kita ukur dulu untuk ini diameternya berapa gitu ya. Nah dia itu sekitar 2,3 nih mas bro untuk diameternya ramping. Dan kemudian kita ukur aja untuk topnya berapa. Nah dia itu sekitar 3,1. Jadi 3,1 dikurangi 2,3. Jadi dia tertemu sekitar 5, 6, 7, 9 ya. Jadi tertemu 9 mili nih mas untuk liftnya. Udah jelas kan, 31 dikurangi 23 sekitar 9. Ini kedua-duanya kemungkinan sama. Kita ukur aja. Ini 2,3. Kemudian ininya sama 3,1. Jadi dua-duanya liftnya sama 9 nih mas bro. Jadi begitu untuk mengukur lift ketika kita mengetahui profilnya seperti ini. Kita ukur pinggangnya dulu, kemudian ukur panjang ininya, liftnya seperti ini, kemudian dikurangi gitu mas bro, nanti tertemu berapa liftnya. Mungkin mas bro itu beli noken dan ingin tahu berapa liftnya, kurang lebih seperti itu untuk mengukur daripada lift noken melalui profil noken tersebut ya. Oke, kemudian untuk rollernya ini pakai yang berapa mili bang? Ini untuk rollernya dia, roller nokennya. Kita buka aja biar lebih gamblang ya. Sebenarnya sini asnya itu agak aus as nokennya ya. Nah ini di bagian sini aku gerenda karena itu tadi benturan sama retainer.
payung batang klepnya ya. Jadi di sini dikerenta sedikit. Ini menggunakan RRA ataupun rocker arm, kurang lebihnya seperti itu untuk kepanjangannya. Dan ini memakai profil RRA yang 20 nih, 20 mili ya, harusnya 2 cm. Karena biasanya ada RRA yang profilnya itu sekitar 18 atau 19, atau bahkan juga ada yang 17 itu kalau tidak salah punyanya BRT, kalau tidak salah begitu ya. Karena masing-masing roller ini beda-beda untuk diameternya itu Mas Bro. Dan diameter daripada rollernya ini itu sangat mempengaruhi terhadap permukaan noken ini ya. Jadi profilnya noken itu berbeda antara roller yang kecil dan juga roller yang besar. Kalau menggunakan roller yang besar seperti ini, itu kemungkinan untuk profil daripada noken asnya itu ramping-ramping gitu ya Mas Bro. Tapi kalau Mas Bro menggunakan roller yang kecil, itu biasanya ini profilnya itu agak gemuk-gemuk, nggak seperti ini. Terus apa kelebihan dan kekurangannya menggunakan templar roller kecil dan roller besar ya? Kalau yang menggunakan ini roller kecil, dia itu gemuk-gemuk, kemungkinan untuk bebannya itu sedikit berkurang ya ketimbang menggunakan roller yang gede seperti ini. Dan dia itu profilnya itu menjulang tinggi seperti ini, enggak gemuk tapi langsing gitu Mas Bro. Jadi kalau RRA-nya ini kecil, dia itu profil daripada nokennya itu agak gemuk. Tapi kalau RRA-nya ini gede, kemungkinan profilnya itu seperti ini, agak lancip-lancip ataupun langsing gitu ya Mas Bro. Nah, itu sekilas mengenai profil daripada RRA dan juga nokennya juga mempengaruhi. Jadi kalau semua Mas Bro nih udah dibikin ini custom buat RRA yang 20, terus diganti tuh sama RRA yang 17 tentunya, seperti durasi cam, in ataupun out, itu akan kacau. Jadi motor sobat itu tidak maksimal. Jadi biasanya kalau mungkin punyanya Kawahara ataupun BRT itu udah include satu paket, ada RRA dan juga nokennya. Jadi kalau saling tuker noken dan juga RRA yang berbeda, itu nanti dia itu mappingnya akan kacau untuk durasi in ataupun outnya. Semisal nih, ini kan nokennya udah dibikinin buat yang 2,0, tapi dikasih RRA yang 17. Nah, nanti durasi in dan outnya itu akan kacau dan putaran mesin tidak maksimal ataupun tenaga mesin itu tidak maksimal. Begitu kurang lebihnya nih Mas Bro. Makanya buat Mas Bro yang udah membeli bandelingan antara RRA dan juga nokennya, nanti kalau semisal ganti salah satu partnya, itu harus menyesuaikan daripada profil RRA-nya ini. Jadi udah kompatibel nggak dengan RRA yang dituju gitu Mas Bro. Jadi harus jelas, keduanya harus nyambung ya. Kalau noken buat yang 2,0, pasangnya RRA 2,0. Kalau RRA 2,0, pasangannya pasti noken 2,0. Dan begitu juga untuk seterusnya. Kalau RRA-nya 17, pasangan nokennya pasti buat yang 17. Kalau nokennya buat settingan 17, RRA-nya juga 17. Nah, kurang lebihnya seperti itu ya Mas Bro. Kalau ini batangnya itu udah agak aus ya, baret-baret. Sebenarnya ini minta diganti nanti kalau ada gantinya apa enggak itu. Nah, ini aus, ini aus. Efeknya apa Bang kalau batang ininya aus? Itu biasanya kemelitik ya. Ini lihat nih Mas Bro, di sini ada garisnya. Ini sebagai pertanda kalau sebelah sini udah aus, sebelah sini itu belum begitu aus ya. Kalau kayak gini dipasangin biasanya tuh penyakitnya kemelitik.
Makanya buat tiker Mas Bro yang biasanya community nggak sembuh-sembuh, mesti dicek ininya juga. Siapa tahu aus belum diganti ya. Ini aus. Gantian, yang ini aus, yang sini belum, yang sini belum. Oke, kalau udah menggunakan lift tinggi apalagi Bang? Kalau udah menggunakan lift tinggi, buat Mas Bro wajib banget pakai per racing ya, per club racing. Dan ini yang standar, ini yang racing. Perbedaannya seperti ini nih Mas Bro, tuh kembangannya itu berbeda. Dia itu agak renggang, ini agak rengket ya, ini agak tinggi juga. Jadi emang dari sananya udah keras. Ini buat per racingnya, tuh udah keras. Nah tujuannya keras ini biar apa namanya, saat menutup itu nggak lambat ya, karena liftnya udah tinggi tapi menutupnya itu kurang cepat. Jadinya tenaga motor itu loyo sebagai asupan biar nutup klepnya itu lebih cepat dan nanti tenaganya maksimal. Udah lift tinggi, nutupnya cepat. Jadi mantap untuk tarikannya gitu Mas Bro. Ditambah lagi dengan RRA biar enggak ketinggalan dengan motor kekinian. Pemakaian RRA juga sangat signifikan untuk tenaga motor nih Mas Bro. Walaupun mungkin nokennya masih standar tapi udah menggunakan RRA. Maksudnya noken standar di sini adalah standar liftnya, sedangkan untuk profil daripada nokennya itu menyesuaikan daripada RRA. Mungkin kalau lift standar itu mungkin sekitar 4 sampai 6 ya, kurang lebih seperti itu. Dan udah memakai RRA. Walaupun dengan lift yang seperti itu, tenaganya pun semakin beringas gitu ya Mas Bro. Jadi walaupun hanya mengganti part yang kecil seperti ini, juga berimbas terhadap power dan tenaga dari mesin sobat nih Mas Bro. Oke Mas Bro, itulah tadi mengenai pembahasan kita mengenai noken dan juga liftnya serta RRA, tentang profil RRA dan juga nokennya. Thank you banget yang udah nyimak ya video ini dari awal hingga akhir video, dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe-nya. Thanks buat semuanya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.